Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, materi apa aja sih yang akan kita bahas? Mari kita lihat. Oke, materi yang pertama, kita akan membahas tentang bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, kriteria bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Dan yang ketiga, menjelaskan cara bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu bisnis apa aja sih yang diperbolehkan dalam Islam? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Jadi, bisnis yang diperbolehkan dalam Islam adalah bisnis yang sangat sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau judi, penipuan, dan barang yang haram. Apa aja sih contoh bisnisnya halal dalam Islam? Nah, ini dia ada beberapa contoh bisnis yang halal dalam Islam. Yang pertama, perdagangan barang halal seperti pakaian, makanan halal, dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, jasa yang bermanfaat, misalnya jasa transportasi, pendidikan, atau teknologi. Yang ketiga, pertanian dan peternakan, selama dikelola dengan jujur dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat, sewa menyewa, seperti menyewakan rumah atau kendaraan dengan perjanjian yang jelas. Dan yang terakhir, investasi syariah, misalnya saham syariah atau reksadana syariah yang bebas dari riba dan usaha haram. Nah, jadi intinya bisnis diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini dia kriteria bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, halal barang dan jasanya. Produk atau jasa yang dijual harus halal, tidak mengandung unsur haram seperti babi, alkohol, atau kegiatan maksiat. Yang kedua, dilakukan dengan jujur dan adil. Tidak boleh ada penipuan, kecurangan timbangan, atau manipulasi harga. Yang ketiga, suka sama suka atau ridho sama ridho. Transaksi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan. Yang keempat, bebas dari riba atau bunga. Tidak ada tambahan bunga atau keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, tidak mengandung gharar dan maisir. Tidak boleh ada ketidakjelasan atau unsur perjudian atau spekulasi. Yang keenam, jelas akad dan perjanjiannya. Harus ada perjanjian atau kesepakatan yang jelas mengenai harga, waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dan yang terakhir, memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain. Bisnis yang dijalankan sebaiknya membawa kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan. Materi yang terakhir yaitu tentang menjelaskan cara bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Cara bisnis yang diperbolehkan dalam Islam adalah dengan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut caranya. Yang pertama, niat yang baik dan jujur. Bisnis dimulai dengan niat mencari rezeki halal dan berkah, bukan semata-mata keuntungan dunia. Yang kedua, transaksi yang jelas dan transparan. Jelaskan harga, kualitas barang, dan syarat jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. Hindari bunga, ketidakjelasan, dan perjudian atau spekulasi berlebihan. Yang keempat, gunakan akad yang sah menurut Islam. Setiap kerjasama, jual beli, atau sewa menyewa harus memiliki akad atau perjanjian yang jelas dan disetujui kedua pihak. Yang kelima, menjaga kejujuran dan amanah. Tidak boleh menipu pembeli, menutupi cacat barang, atau mengambil keuntungan berlebihan. Yang keenam, menjual barang dan jasa yang halal. Hindari perdagangan barang haram seperti minuman keras, babi, atau produk maksiat.
Yang terakhir, mengutamakan keadilan dan keberkahan. Jangan menjalimi pihak lain, misalnya dengan menipu, memonopoli, atau memanipulasi harga pasar. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Inti dari materi kami yaitu bisnis yang diperbolehkan dalam Islam adalah bisnis yang halal, jujur, adil, dan bermanfaat. Keberhasilan sejati bukan hanya untung besar, tapi keberkahan dan ketenangan hati. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.